basic menyanyi, membaca, dan menghitung dasar saja, Pak. Terus kemudian saya ditunjuk oleh kepala sekolah saya untuk mengajar di kelas 5 dan saya mau nggak mau dan siap nggak siap harus mau. Dan permasalahannya ini, saya ini kayak kok belum siap ya Pak ya dalam menjadi guru kelas 5. Saya Belum itu siap. kaget gitu. Hmm, emang bedanya apa, Bu? Kok belum siap, Bu? Karena di kelas 5 kan kita kan juga harus menyiapkan materi materi pembelajaran harus dengan matang, Pak. Karena di kelas 5 itu kan lebih menjurus ke mata mapel pembelajaran di mana anak ini dipersiapkan untuk kelas 6 nanti supaya mengikuti ujian sekolah, Pak. Nah, materi-materi yang banyak muncul adalah kelas 5 dan kelas 5 ini kan juga ada ANBK juga ya Pak ya. Otomatis kan juga Mhm. mempersiapkan ANBK juga Pak. Nah, Iya. itu yang membuat faktor saya menjadi agak saya siap atau tidak gitu loh Pak. Iya. Itu berarti beda ya antara kelas rendah dengan kelas tinggi tadi ya? Iya Materinya Pak. ya? Untuk Iya. yang Ibu khawatirkan apa? Yang saya khawatirkan nanti takutnya itu kan ini awalan ya Pak. Takutnya nanti nilai kelas tinggi ini saya Nilai. bisa mempertahankan nilai-nilai yang mereka dapat sebelum saya mengajar kelas 5 dulu kan sudah diampu oleh guru senior ya Pak. Nah, ini kan saya baru menginjak di kelas 5 ini baru Pak, awalan. Jadi saya ini takutnya nanti nilai atau hasil yang didapat oleh anak kelas 5 nanti takutnya tidak sesuai gitu Pak. Terus lalu yang Ibu ingin dari obrolan ini itu apa yang diinginkan kira-kira? Yang saya inginkan, saya Ya, ini bisa motivasi saya itu menjadi meningkat, dan saya ya, ini motivasi pertama, yang kedua persiapan dalam pembelajaran ini saya harus siap dalam ya. pembelajaran ajaran baru ini untuk kedepannya, dan saya juga menyiapkan pada diri saya sendiri untuk mengatur waktunya, Pak. Hmm. Berarti nanti hasil akhir dari obrolan ini itu Ibu tadi ingin bisa apa? Ingin dapat memperoleh apa? Memperoleh, sebentar Pak, ini lagi dalam pembelajaran. Hmm. Nah, dalam kegiatan ini nanti saya ingin mendapatkan nilai yang bagus untuk anak-anak didik saya, yaitu Nilai. saya meningkatkan mutu saya, yaitu Itu. mempersiapkan pembelajaran ini dengan siap, Ya. Terus apa lagi Bu? Yang hasil yang mau dicapai Bu? Apa lagi? yaitu mempersiapkan RPP, Hmm. terus modul ajar, Hmm. juga waktu saya supaya saya ini kan biasanya kalau kelas rendah pulangnya siap pagi ya Pak, jam 10 itu jam Iya. pulang. Nah, ini Hmm. kelas tinggi kan kebetulan jam 12 standby di sekolahan. Nah, ini juga termasuk saya harus bisa mengatur waktu saya, Pak. Jadi tujuan Hmm. saya di sini adalah bisa mengatur waktu saya dan bisa mempersiapkan pembelajaran yang akan saya ampu di kelas 5 nanti. Iya. Untuk saat ini, untuk menuju ke sana, Ibu itu punya kesempatan apa? Kesempatan bagaimana yang Ibu punyai saat ini sekarang untuk menuju ke sana itu? Kesempatan, Ya, untuk menuju ke persiapan. arah yang ingin dicapai Iya. Ya, motivasi Ibu saya gimana? akan Nah, berkolaborasi dengan rekan-rekan kelas tinggi
terutama teman sejawat saya atau guru senior saya berlatih atau membicarakan bagaimana untuk mencapai tujuan saya, yaitu untuk anak didik saya menjadi nilainya bagus dan saya bisa mengatur waktu saya dengan baik, yaitu salah satunya mempersiapkan RPP dan modul ajar, Pak. Berarti saat ini Ibu itu punya kesempatan yang banyak ya dari waktu, terus kesempatan untuk melakukan pengembangan diri dengan teman-teman gitu Ibu ya. Iya, Pak. Nah, lalu selanjutnya itu jika menurut Ibu ini ya, menurut Ibu sendiri itu jika dari posisinya itu dari angka 0 sampai 10 itu posisi Ibu itu berada di angka berapa dari Kalau Ibu? dari ini ya, Pak ya, karena Hmm. saya belum siap, mungkin saya ini baru posisi keempat atau lima, Pak. Karena kalau kesiapan dalam pembelajaran mengajar itu kan semua sama ya, Pak ya. Cuma Ya. modul ajarnya yang belum siap ya, Pak. Dan Mm-mm. materi-materinya mungkin saya akan belajar lebih menggiat lagi supaya anak nanti bisa mengerjakan ANBK dan tugas-tugas di kelas 5 nanti. Mm-mm. Lalu Ibu anu ya ingin meningkatkan posisinya Bu ya. Nanti Iya. setelah kita apa? Ingin di posisi berapa Ibu? Nah, setelah saya melakukan ini, kegiatan persiapan ini, saya kebetulan merasa sudah ada peningkatan, Pak. Yaitu saya sudah di level 7 karena saya sudah ada pantauan arahan bagaimana saya mencari solusi yaitu dengan cara konsultasi dengan teman sejawat tadi, Pak, yaitu dengan guru yang lebih senior terutama dan KKG mungkin di kelas biasanya kan ada forum KKG itu kelas tinggi ya Pak. Nah, nanti saya akan berusaha berbincang-bincang dan meminta apa contoh-contoh modul ajar atau RPP sehingga saya bisa mengembangkan potensi saya dalam pembelajaran ini, Pak. Berarti Ibu dari posisi 4 ingin meningkatkan ke posisi 8 ya, angka 8 ya. Iya. Iya, Tadi ya. 7 atau Jadi 8. supaya itu tadi bisa membuat modul ajar, terus Ya. RPP, motif apalagi tadi Bu posisinya, deskripsi dari angka 8 itu tadi yang Ibu bagaimana itu tadi? Tadi apa lagi? Kolaborasi dengan teman Deskripsinya. tadi, menyiapkan modul ajar, meningkatkan Benar. potensi anak, Nah, ya, potensi ya. diri saya juga. Lalu Ibu untuk mengarah ke sana supaya tujuan itu tercapai, Ibu itu pasti sudah mempunyai kekuatan ya atau potensi. Betul ya? Ya, Pasti ada ya kekuatan sebagai dasar pijakan untuk dikembangkan lagi. ya, Oke. ya, Lalu ya, kekuatan Ibu itu pasti ada banyak nggih. Nah, kira-kira ya. kekuatan yang Ibu miliki itu apa saja atau kelebihan Ibu itu apa saja yang Ibu miliki? Yang pertama adalah saya itu akan berkolaborasi dengan tadi, dengan teman sejawat, kemudian Ya. melihat di internet PMM atau contoh-contoh RPP yang ada di internet. Terus saya juga akan mengembangkan potensi saya dalam bidang pembelajaran yaitu meningkatkan motivasi saya bahwa saya itu mampu dalam melaksanakan tugas ini, Pak. Oke. Berarti kalau Ibu tadi mengatakan Ibu akan apa? Berkolaborasi ya dengan teman sejawat, itu ya. Ya, Terus satu itu ya. kedua tadi apa, Bu? Melihat dan mendownload PMM atau Nah, iya. RPP yang ada di internet. Ya, nah ya dua dulu ya Pak ya. Kalau Ya, mendownload apa dari PMM itu berarti Ibu mempunyai kekuatan apa? Ibu bisa mendownload sehingga Ibu bisa belajar. Itu berarti kekuatan yang Ibu miliki apa itu berarti? Kekuatan apa? Keterampilan apa berarti? itu komputer Internet. TIK, Ya. internet. Ah,
Ya, berarti Ibu sudah mempunyai kekuatan itu ya. Tadi Ya, terus yang kedua tadi berkolaborasi dengan teman ya. Itu ya. berarti namanya kekuatan apa, Bu? Kelebihan apa itu namanya? Tadi yang pertama kan kelebihan apa tadi? Sosial internet, TIK, IT, Yang kedua kelebihan apa? sosialisasi dengan teman, atau Heeh, itu iya. Yang ketiga ada kelebihan apa? kolaborasi ya, Mhm. kolaborasi. Ya, nggih. Berarti Ibu sudah punya 2 kelebihan. Yang ketiga apa, Bu? Ada lagi pasti dong. Semangat tentunya, Pak. Kelebihan semangat. Jadi sudah ada 3 kelebihan luar biasa ini, banyak ini. Terus ada lagi, Bu? Pasti ada ya? Iya, Pak. Nanti, Pak, seiring waktu saya akan mengembangkan diri saya, Pak. Dikembangkan lagi ya, sesuai dengan potensi itu tadi ya. Iya, Eh, untuk me, nge, meng, apa gitu, mengupgrade atau mengaktualisasikan kekuatan itu, Ibu kira-kira saat ini tuh ada peluang nggak yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan itu tadi sebagai sarana? Ada peluang yang bisa diambil nggak saat ini? ada, Pak. Ya itu tadi, Pak, mencetak RPP dan mempersiapkan modul ajar, Pak. Berarti Ibu akan menggunakan kekuatan tadi TIK, TIK. TI, Ya, TIK ya, kemampuan IT, ya. ya. Setelah Ibu mempunyai kekuatan IT, kira-kira untuk saat ini peluang apa yang Ibu manfaatkan untuk apa itu, untuk menggali atau untuk mengasah kemampuan IT Ibu tadi? Ada Iya. tidak peluangnya yang bisa diambil? Ya memudahkan saya dalam itu, Pak, mengajar. Heeh. Berarti memudahkan untuk mengajar ya? Iya, Heeh. Untuk memudahkan mengajar itu kan tadi belajar dari IT, iya. ya kan? Itu ada saat ini ada waktunya enggak untuk itu? Gitu. Oh, ada, Pak. Ada ya, Kan peluangnya bisa dapat ya. kebetulan waktunya Mhm. kan masih ada 1 minggu, Pak. Jadi Nggih, kan saya ini untuk mempersiapkan masih ada waktu ya, Pak. iya, Dalam 1 minggu ini saya akan mempersiapkan materi-materi yang mungkin saya akan butuhkan gitu, Pak. mhm. Selanjutnya kira-kira untuk apa itu, melakukan itu, Ibu kira-kira ada tantangannya enggak atau hambatannya? Hambatannya mungkin waktunya mungkin terlalu mepet dan tapi Waktu, hambatan waktu. dengan Terus dia waktu. Kemudian alhamdulillah kalau hambatan itu dari sekolahan ndak ada, Pak. sekolahan Kalau enggak ada teman-teman ya. ya, teman-teman itu semuanya mendukung, alhamdulillah, Pak. Mungkin Mungkin ada satu. lain? Kalau Mungkin hambatannya mungkin tadi waktu mungkin ya, memang waktu. waktu. Nah, terus solusi Ibu apa? Bagaimana? Solusi untuk waktu itu, Ya, untuk mengatasi hambatan tersebut. ya kita harus mengerjakan secepat mungkin, sedini mungkin. Jika ada waktu ya kita kerjakan semaksimal mungkin, Pak. Jangan menunda-nunda waktu gitu. Mhm. Mana yang lebih diutamakan dikerjakan dulu. Iya. Itu tadi luar biasa Bu ya, langkah-langkah atau yang Ibu jabarkan tadi. Lalu untuk rencana ke depan untuk mencapai itu semua apa saja Bu? Rencana saya adalah mempersiapkan modul aja tadi dengan cara di-print, saya bukukan menjadi buku di kelas supaya saya mempelajarinya dan mempersiapkan sebelum pembelajaran dimulai. Modul ajar. Terus Ya. yang RPP tadi bagaimana? Habis tadi saya print, Pak, kemudian saya jilid, kemudian sebagai tolak ukur saat saya melakukan pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya akan membaca
dan mempelajari RPP tersebut terlebih dahulu. Untuk ketakutan akan nilai tadi, Kalau ketakutan dengan nilai, saya yakin nanti bisa teratasi, Pak, karena kita kan sudah mempunyai acuan tadi ya, Pak. Kita kan sudah mempunyai RPP dan modul ajar. Jika kita lakukan sesuai dengan alurnya, insya Allah apa yang kita inginkan akan terwujud, Pak, nanti. ya. Untuk skala prioritasnya Bu, itu yang mau difokuskan lebih dahulu yang mana? Sistem cara pembelajaran supaya anak semangat dulu, Pak, dalam pembelajaran dan bisa memahami pembelajaran itu tersebut. Nah, baru nilai-nilai yang nanti saya rasa takut tadi otomatis nanti akan terjawab jika anak itu sudah fokus dan paham mengerti materi yang kita sampaikan. Karena kita kan sudah siap ya, Pak, dalam pembelajaran nanti. Ya, berarti yang pertama tadi apa Bu? RPP? Ya, mempersiapkan Tadi RPP dan modul RPP, ajar. modul ajar. Yang kedua, prioritas kedua tadi apa? Mem- Memotivasi diri sendiri dan anak. Memotivasi diri. Terus yang ketiga, Ya, anak-anak, anak, Pak. Pendidik, anak. siswa. Motivasi pada siswa. Eh, baik, kalau itu sudah menjadi prioritas Ibu, lalu selanjutnya Ibu strateginya apa untuk itu supaya terlaksana? Strateginya ya tadi, Pak, mempersiapkan itu dengan baik dan mempergunakan waktu dengan secepat mungkin istilahnya jangan menunda-nunda waktu. Kita Ya, itu harus dipersiapkan lebih cepat, lebih baik. oh iya. Kira-kira kalau misalkan ada hambatan itu kira-kira bagaimana ya? Misalkan kalau Ibu untuk itu semua ada hambatan, kira-kira bagaimana langkahnya? Langkah-langkah saya ya, saya akan berkoordinasi dengan guru yang lebih senior atau dengan kepala sekolah bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Eh, bagus sekali Bu ya untuk nanti apa sudah ada jadwal ke depannya. Lalu komitmen Bu, untuk komitmennya bagaimana agar itu bisa sesuai dengan rencana, sesuai dengan jadwal. Komitmen Ibu bagaimana? Komitmen saya ya tadi, Pak, mengatur waktu supaya tidak menjadi penghalang atau menghambat dalam pembelajaran saya. Tuh, waktunya harus diatur supaya kita Ya. itu tidak telat dalam menyampaikan atau persiapan juga lebih matang gitu. Pertama Mm-mm. waktu lah, Pak. Mm-mm. Lalu kira-kira untuk menjaga komitmen tersebut atau untuk memastikan komitmen tersebut terwujud sehingga tujuan Ibu itu bisa tercapai, siapa yang bisa membantu Ibu untuk melakukan itu? Oh, yang membantu saya itu ya pertama dari keluarga. Untuk Keluarga. memberi semangat, support itu dari keluarga. Yang kedua itu adalah rekan sejawat kita. Ya, Nah, yang ketiga adalah Bapak Kepala Sekolah. ya, tuh itu orangnya ya Bu. Kalau apa apa yang Ibu butuhkan? Apa, Pak? Apa yang dibutuhkan apa selain orang itu apa yang dibutuhkan? Mungkin sarana, Oh, sarana dan prasarana yang ada di sekolah, Pak. Mungkin apalagi saya minta Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan proyektor
supaya di kelas itu mudah dalam menyampaikan pembelajaran. Karena anak kelas tinggi itu kan materinya sudah banyak, mungkin materi dengan ada proyektor yang ada di kelas, setiap kelas proyektor. kelas tinggi, saya mempermudah dalam pembelajaran. Ada lagi? Udah cukup kayaknya, Pak. Ada lagi. Alhamdulillah. Iya, udah. Kalau begitu sepertinya sudah cukup Bu ya obrolan kita untuk sesi ini. Mungkin Iya, nanti Pak. kita bisa sambung lagi untuk tidak lanjut ya, tidak lanjut. Tidak lanjutnya nanti ingin seperti apa Bu? Kalau kita ketemu lagi tidak lanjutnya? Ya, kita akan melakukan pertemuan ini lagi ya, Pak ya, untuk sharing Hmm, lagi, untuk meningkatkan mungkin yang saya lakukan kemarin dengan sekarang ini mungkin ada perubahan. Nah, perubahan hmm. itu saya ingin ada peningkatan lebih meningkat lagi, Pak, lebih baik lagi. Itu yang Ya, saya baik. inginkan. Berarti ingin meningkat ya. Ya, Sepertinya kita selesai di sini dulu Bu ya. Nanti besok ya kita Pak. bisa disambung lagi. Terima kasih Ya, loh Bu Pak. sudah bersedia ngobrol dengan saya siang ini sore. Terima kasih banget loh ya. Pak, saya juga berterima kasih banyak Bapak sehingga saya bisa mencerahkan pikiran saya Iya, yang tadinya itu pusing, sekarang menjadi lega, Pak. iya, ya siap. Monggo silakan. Ini mungkin Ibu bisa melanjutkan kegiatan Ibu lagi. Ini kita sesi apa ngobrol kita selesai dulu. Monggo silakan Ibu bisa melanjutkan kegiatan Ibu lagi, nggih. Nggih, nggih. Terima kasih, Bapak, Terima atas kasih. waktunya. Terima kasih Bu Jangan ya. bosan-bosan ya, Bapak ya. Ya, siap Bu. Miss, apa Oke. kabar Kita ketemu lagi siang Bu ya. ini? Baik Bu. Mm-mm. Oh, Pak Anies, tadi tolong tadi kayak WA saya ya, Pak Anies ya. Iya Bu. Nah, Anies ada masalah ya? Iya, ini itu saya tahun ajaran baru ini saya itu di WA terus oleh kurikulum Bapak Kepala Sekolah untuk segera mengumpulkan perangkat ajar. Padahal Oh, untuk kelas 12 ini adalah yang pertama kali Bu ini saya. Biasanya saya di kelas 10, kelas 11 kurikulum oh. Merdeka. Yang kelas 12 itu kemarin itu kurikulum Pak Anies, 13. ini saya potong dulu ya Pak Anies ya. Kayaknya kita bicaranya jangan berdiri di sini ya Pak. Ayo kita mencari Gimana? tempat yang enak yuk Pak yuk. Supaya Ayo kita di bisa mana? tenang gitu dalam membicarakan ini yuk. Oh ya, siap Bu. Nah, yo, Ya. nah di taman saja ya Pak ya. Nah, Ya, siap. Oke. nah di sini kayaknya enak. Nah, kita Ya, akan bicara lagi ya Pak ya. Kita ya. ulangi tadi ya Pak Anies. Pak Anies tadi saya dengar tadi ada masalah-masalah kurikulum ya Pak ya. Iya, saya Kalau kalau boleh tahu, dulu mengajar di kelas berapa Pak Anies tadi? saya mengajar di kelas 10 dan 11. Oh, sekarang sekarang mengajar di Kurikulum kelas? Merdeka. Untuk sekarang itu saya ditugasi mengajar kelas 12. Oh, Itu kan berarti dulu ada kurikulum peningkatan ya Pak 13. ya? Iya. Dulu itu kurikulum 13, Bu. Jadi sekarang kan kurikulum Merdeka. Jadi perangkatnya tentu berbeda dengan kurikulum 13. Gitu. Sampai saat ini saya belum selesai untuk itu. Makanya saya itu dijabri terus oleh waka kurikulum, oleh kepala sekolah untuk segera mengumpulkan perangkat. Padahal saya masih bingung perangkat untuk kelas 12 itu seperti apa. Soalnya kalau mapel bahasa Jawa itu mapel muatan lokal. Jadi untuk saya mencari di internet itu juga susah Bu ya, susah. Jadinya seperti itu. Saya kebingungan untuk mencari referensi. Oh, jadi jenengan ini permasalahannya adalah bingung dalam
mencari referensi ya Pak ya. Terus tujuan yang Bapak ingin bicarakan berarti menyelesaikan materi atau referensi yang akan Bapak apa siapkan gitu ya Pak ya. Iya Bu, Oke. jadi kebingungan saya lagi Bu ya, itu kalau di kurikulum 13 itu kan RPP-nya kan biasa, biasa seperti itu ya. Tapi kalau yang Iya. kebingungan juga, tuntutan dari kepala sekolah sekarang itu RPP-nya itu harus terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga harus ada KSE-nya, Bu. Saya Oh. masih bingungnya di situ, soalnya literasi saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu masih rendah, Bu. Oh Saya iya sih iya. seperti itu. Jadi akhirnya saya belum berani ngeprint, saya belum berani mengumpulkan, soalnya takut salah gitu. Itu berarti jenengan ini masih ada rasa takut ya. Terus Iya, tujuan akhir dari pembicaraan ini yaitu adalah apa Pak? tujuan saya ya saya bisa membuat perangkat itu dengan baik, benar, sesuai dengan standar yang ada, standar dari apa itu dari Kemendikbud mungkin ya lewat yang disampaikan lewat kepala sekolah atau kurikulum. Itu kan perangkat itu kan ada banyak Bu ya, ada modul, Ya, ya, tadi pertama modul, ada TP, ada ATP, kemudian di bawahnya itu tadi ada pembelajaran berdiferensiasi yang RPP itu, terus ada asesmen, terus ada apa lagi ya? Ada asesmen, terus ada medianya juga, Bu. Banyak sekali. Jadi saya pengen bisa membuat itu semua dengan baik dan benar sehingga nanti perangkat itu bisa saya gunakan sebagai dasar untuk mengajar saya di kelas 12. Seperti oh, itu, Bu. berarti rencana Bapak itu ingin mencetak ya. Nah, tadi kan Membuat, banyak Bu. sekali ya Pak ya. Iya, Tapi kan banyak tadi perangkat. banyak sekali. Nah, Mm. kira-kira prioritas yang Bapak ingin didahulukan itu yang mana dulu Pak? Yang pertama tentu modul. Modul itu masih bersifat umum. Modul, Ya, di dalam modul itu kan nanti ada CP. Kalau CP kan sudah ada. Nah, yang saya lakukan pertama kali tentu nanti itu menjabarkan CP tersebut menjadi tujuan pembelajaran. Setelah saya jabarkan menjadi tujuan pembelajaran, tujuannya saya identifikasi ada berapa kan gitu. Kemudian ya, saya jabarkan lagi menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, setelah alur tujuan pembelajaran itu selesai saya buat, nanti tentu baru saya akan berpikir lebih lanjut di rencana pelaksanaan pembelajaran. Di mana di RPP tersebut tentu ada tuntutan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi menggambarkan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga nanti pembelajaran yang saya lakukan itu sesuai dengan minat murid saya, bisa mengembangkan atau me, meningkatkan potensi dari murid-murid saya. Jadi tidak hanya itu, maka harus ada integrasi dari KSE juga dari Bapak Kepala Sekolah tuntutannya gitu. Kemudian selanjutnya adalah saya berpikir tentang pengukuran keberhasilan dari apa yang saya lakukan itu ukurannya apa, maka lewat asesmen gitu. oh Terakhir ya Pak. asesmen Bu, pasti Bu. Hmm. Berarti yang jenengan prioritas adalah RPP dan asesmen tadi ya Pak ya. Terus, Iya, bagaimana strategi jenengan untuk mewujudkan itu semua Pak?
Strateginya mungkin saya bisa melakukan pengembangan diri Bu ya, supaya saya bisa melakukan itu semua ya, supaya kemampuan saya meningkat. Mungkin saya bisa melakukannya secara mandiri mungkin ya. Saya bisa browsing di internet tentang perangkat tersebut. Itu Ya. contohnya mungkin seperti apa, meskipun dari muatan lokal kebanyakan itu dari dulu ketika awal dari kurikulum 13 itu saya juga browsing Bu semacam itu. Tapi kendalanya itu memang Hmm. tidak ada Bu. Jarang sekali ada perangkat muatan lokal bahasa Jawa. Kebanyakan yang lebih banyak itu mapel umum. Nah, untuk itu saya juga perlu untuk berkolaborasi ya, berdiskusi dengan pertama teman serumpun saya mapel bahasa Jawa di Ya, sekolah di SMA ya. Kalau misalkan ya. nanti tidak selesai, tidak terjawab, mungkin saya bisa berkomunikasi dengan Kombel tingkat kabupaten. Kita punya grup, Bu. Nanti mungkin saya bisa japri secara pribadi atau datang ke rumah secara pribadi gitu. Kalau misalkan di tingkat kabupaten kalau nanti belum selesai, nanti saya juga mungkin naik ke tingkat provinsi. Jadi kita juga punya kombel di tingkat provinsi, Bu. Itu biasanya memang lebih bervariatif lagi, banyak yang ahli juga di bidangnya. Mungkin itu yang bisa saya lakukan Bu untuk bisa mencapai tujuan saya tersebut. Oh iya ya Pak. Nah, tadi kan Bapak mengutarakan bahwa jenengan itu disuruh mengupload-upload tadi ya oleh kepala sekolah ya. Tapi jenengan ditagih-tagih itu jenengan dalam keadaan itu jenengan sudah level berapa posisinya? Mungkin saya masih di posisi 5 mungkin Bu ya. Oh, 5. 5. Nah, Mm-mm. target jenengan itu nanti levelnya sampai berapa? Saya pengen ke level 9 Bu. Wah, hebat. Nah, Iya. dalam untuk level 9 nanti, berarti kan jenengan harus ada kegiatan-kegiatan yang membacu atau menunjang jenengan ya. Kira-kira tadi kelanjutan yang menunjang jenengan untuk ke level 9 itu apa tadi? Apa saja? Kalau boleh Level diutarakan? 9 saya definisikan adalah saya itu mampu tadi membuat modul. Jadi membuat itu semuanya dengan baik dan perangkat yang sudah saya buat itu tadi bisa saya gunakan sebagai dasar saya untuk melakukan pembelajaran di kelas sehingga potensi dari murid-murid saya itu berkembang. Jadi yang tadi level 5 itu mungkin saya baru sebatas tahu tentang CP, TP, dan ATP. Ya, Itu ya. Untuk level 6 mungkin bisa tidak hanya sampai di TP dan ATP tapi sampai ke RPP, perangkat pembelajaran gitu. Terus untuk level ya, 7 mungkin sampai ke asesmen bagaimana menguji keberhasilan pembelajaran. Untuk level 8 mungkin sudah terintegrasi dengan apa pembelajaran berdiferensiasi ya itu, tapi ya, mungkin belum lengkap. Nah, saya ingin ke level 9 jadi semuanya itu lengkap dari CP, TP, ATP, ya, terus RPP yang memuat diferensiasi. Diferensiasi tadi ada diferensiasi konten, ya. diferensiasi proses, produk, itu semuanya lengkap. Saya ingin bisa melakukan itu semua. Saya juga berharap bisa melakukan asesmen, baik itu asesmen formatif untuk refleksi saya dan juga Ya. asesmen sumatif sesuai dengan target yang hendak dicapai atau tujuan pembelajaran tersebut. Itu Bu. Itu ya Pak ya. Jadi Ya, jenengan ini termasuk semangat ya Pak ya. semangat Hmm. Bu. Ya, Nah, jadi kegiatan tadi ya Pak ya.
apakah sudah dilaksanakan, Pak? Kira-kira, Pak? Oh itu tadi nganu Bu, rencana ke depan Bu. Ya belum Bu. Kalau sudah ya Yang sudah saya sebagian, Pak, yang sudah sebagian direncanakan, kira-kira mana? Yang itu sudah, masih taraf rencana Bu, baru angan-angan saja jadwal. Jadi nanti mungkin saya kan memang belum punya RPP, belum punya perangkat sama sekali Bu. Belum bisa ngeprint, belum bisa ngirim. Makanya saya oh, itu di oyak kepsek saya terus di WA kurikulum. Pak, segera dikirim RPP-nya, perangkat ajarnya. Ini untuk administrasi sekolah, untuk dikirim sebagai KSP ke provinsi gitu. Saya iya, belum. iya, Pak. Hmm. Tadi yang sudah dilaksanakan, Pak, maksudnya kan tadi kan sudah rencana. Iya, Kira-kira nanti yang diutamakan tadi kan berarti mempersiapkan RPP terlebih dahulu ya, Pak ya? iya itu nanti saya lakukan setelah sesi coaching dengan ibu selesai. Oh, iya, 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 Pak. saya setelah sesi ngobrolan kita selesai, mungkin nanti kalau masih ada yang membingungkan ya mungkin saya akan ngobrol lagi, pengen ngobrol lagi dengan ibu untuk Iya. untuk minta pertimbangan gitu. Nah, berarti waktu yang Anda lakukan nanti kan berarti yang kegiatan yang Anda lakukan mempersiapkan tugas-tugas tadi yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah Panjenengan, berarti Hmm. nanti setelah coaching ini ya, Pak. Nah, Iya, kira-kira itu bisa jenengan lakukan dalam waktu kira-kira berapa hari atau berapa minggu, Pak? Atau berapa? secepatnya Bu, langsung setelah ini saya akan melakukan apa pencarian atau pengembangan diri untuk bisa membuat atau mencapai tujuan tersebut akan saya laksanakan langsung. Nanti setelah ini saya pulang ke rumah, mungkin istirahat sebentar, terus malam nanti saya lanjut untuk browsing. Saya akan mencari contoh-contoh Ya, perangkat ajar bahasa Jawa. Itu ya, sudah ya. saya lakukan. Tidak ketemu, tidak ketemu. Paling nanti ya berarti saya terpaksa melihat sampel atau contoh dari mapel lain Bu mungkin ya. Nggak Oh dari ya. mapel lain, kemudian saya Oh. biasanya ya nanti ya mengadopsi dari mapel Hmm. lain untuk Iya, saya iya. sesuaikan, untuk saya sesuaikan dengan mapel saya. Mungkin begitu Bu ya. Terus Oh, iya, iya. nanti malam kan saya melakukan pencarian. Nanti Ya. hasilnya akan saya print atau mungkin saya kirim dulu Bu. Saya kirim dulu tidak langsung ke kepala sekolah Bu ya. Mungkin Iya. saya kirim ke rekan Kira-kira kemana sejawat, sih, Pak? Kira-kira ke jenengan rekan meminta solusi kepada siapa saja, Pak, nanti? saya kirim ke Solusinya. rekan saya dulu Bu. Ke rekan Hmm, sejawat saya, teman SMA ya, mungkin yang serumpun, yang iya, sama-sama membutuhkan perangkat tersebut ya. iya. Maka Nah, dia juga mengajar juga kan, nanti kan sama-sama kita mencari solusinya. Kalau nanti masih ada pertanyaan atau masih ada kendala, ya mungkin saya akan mengirim hasil kerja saya dengan teman saya satu sekolah itu, saya kirim ke grup Kombil Kabupaten ya, atau mungkin iya. bisa jawab secara pribadi. Mungkin Hmm, besok harinya nanti saya analisa lagi. Kalau misalkan ada kendala lagi, mungkin nanti saya kirim ke Kombil Provinsi mungkin Bu ya. Saya analisa terus sehingga sampai sampai batas waktu yang diberikan kurikulum dan kepala sekolah, harapannya nanti saya sudah selesai dan mengumpulkan itu semua. iya, Pak. Berarti jenengan ini kerjanya cepat ya. Kira-kira nanti ada hambatan enggak ya, Pak ya, dalam melakukan itu, Pak? Hambatan mungkin ada Bu. Hambatan mungkin nanti tadi yang pertama ya Iya. kesulitan untuk mencari yang sama plek dengan mapel saya bahasa Jawa.
itu sulit sekali. Mungkin ya, mungkin itu. Mungkin ada hambatan internet ya, internet. Mungkin kadang ada pemadaman bergilir. Oh, Saya ya. pakainya WiFi, tapi kalau pemadaman bergilir, kuota juga tidak bisa biasanya, Bu. Oh, ikut Ya, ikut pecah, Pak. ikut ikut terganggu kuota juga. Jadi saya tadi Hmm. pakai 2 jenis kartu. Nggak bisa semua karena ada pemadaman bergilir. Akhirnya saya mencari lokasi lain untuk apa? Untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Mungkin nanti bisa di kafe lah bersama rekan saya nanti untuk bisa membahas bersama itu. Itu saja, Pak, kira-kira hambatannya. Tidak ada yang lain. Internet Berarti apalagi internet ya? ya, Pak, ya, terutama ya. Iya. Terus tadi mungkin bahasa Jawa itu muatan lokal, Bu. Muatan Iya. lokal susah. Jadi susah sekali untuk mencari contoh. Susah, bener. Susah sekali untuk mencari contoh, Bu. Internet susah sekali untuk mencari contoh. Terus Jadi kan apalagi ya? Mungkin ini adalah kurikulum baru ya untuk kelas 12. Jadi kalau perangkat itu kan biasanya kan dibuat 1 tahun. Nah itu mungkin untuk membuat penuh 1 tahun itu mungkin juga agak kesulitan juga, Bu. berarti Mungkin nanti ya. jenengan ini mempersiapkan 1 semester dulu ya, Pak, ya? Ya kalau misalkan kalau bisa ya 1 tahun, Bu. Kalau bisa ya, Hmm. kalau misalkan Ya. apa? Mungkin Tuhan memberikan jalan ya, mungkin Ya. pencariannya diberikan Ya kan? kemudahan, berpikirnya Ya. diberikan kelancaran sehingga ketemu. Nah, kalau misalkan contohnya kita mencari barang yang hilang kan mungkin bisa langsung ketemu, bisa Bisa agak tidak? lama dan juga bisa lama. Jadi mudah-mudahan nanti Ya. dalam 1 tahun mudah-mudahan bisa langsung ketemu semuanya gitu. Nah, setelah kita pembelajaran ini ya, apa, berbincang-bincang ini ya, Pak, ya. Kira-kira Bapak ini tujuan yang dicapai sudah bisa ditemukan enggak ya, Pak? Tadi solusinya. Iya, tujuannya tadi Bu, saya ingin bisa Sudah ya? membuat Berarti sudah perangkat dengan sempurna itu tadi. sudah sudah di apa, sudah ada pencerahan ya, Pak, ya? Iya, sudah ada pencerahan, tapi belum dilaksanakan Bu. Iya, Pak, ada Baru apa-apa, Pak. sebatas Kira-kira rencana. ya, untuk Mhm. merencanakan tadi, supaya ada yang memberi semangat atau motivasi tadi ya, Pak. Kira-kira siapa saja sih, Pak, yang berperan dalam kegiatan jenengan nanti? Mungkin yang pertama ya yang selalu ngoyak-ngoyak saya, yang membutuhkan perangkat saya untuk administrasi, yaitu kepala sekolah. Tuh, kepala sekolah mudah-mudahan bisa membantu saya untuk memberikan kebijakan kepada saya kesempatan untuk bisa menyelesaikan tugas saya, diberikan waktulah. Nah, jadi tidak ditekan, pokoknya harus sekarang. Nah, itu sangat apa mengganggu. Kalau misalkan harus ditekan harus sekarang selesai kan gitu. Kepala sekolah Kepala dari sekolah, terus siapa saja kurikulum lagi? Bu. Nah, itu juga yang Oh, ngoyak-ngoyak terus ya. Bu. Ya, mudah-mudahan bisa apa itu bisa mengerti lah keadaan saya, kondisi saya seperti ini kan gitu. Ya, Pak. Terus untuk yang saya ajak kerjasama itu tadi ya, yang ngoyak-ngoyak ya, Bu, ya. Yang saya ajak kerjasama bisa rekan sejawat satu Ya, Pak. SMA, terus rekan sejawat satu kabupaten, terus rekan sejawat satu provinsi, gitu. Terus dan juga teman-teman lain non mapel sejawat, non mapel serumpun untuk saya jadikan Iya. referensi gitu. Oke, oke. Dan Wah, juga Pak, ada lagi Bu, ada keluarga. siapa? Mudah-mudahan keluarga nanti kan bisa mendukung dan mengerti posisi saya sebagai seorang guru yang Hmm, harus mempersiapkan semuanya dengan baik. iya, iya. Dukungan dari keluarga Oh, itu iya, perlu. Pak. Iya, Pak. Nah, alhamdulillah ya, Pak, ya. Kita ini pembelajaran apa bincang-bincang ini tak terasa, Pak, ini sudah sore, Pak. Iya, Dan terima kasih ilmunya, Pak. Mudah-mudahan iya.
ilmunya jenengan itu ini juga bisa membantu saya atau memotivasi saya Mhm, juga ya Pak ya. Dan semoga iya, Pak Anies ini semua yang direncanakan bisa terwujud berjalan dengan lancar. Dan saya tunggu Bapak untuk bincang-bincang berikutnya setelah Bapak merencanakan kegiatan ini dan sudah melaksanakan kegiatan ini ada perubahan berapa persen. Nah, ini nanti kita bincangkan kembali ya Pak ya. Kebetulan waktunya sudah iya, Bu. selesai, Pak. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih loh, terima Bu, kasih ya, Pak, atas atas waktunya, waktunya. Ya, sama-sama, Pak. sudah Saya juga menemani terima kasih. ngobrol, sehingga mencairkan pikiran saya yang tadinya kental ini sudah agak encer, Bu. Oh iya, Pak. Sehingga Semoga bisa membantu ya, berpikir, Pak ya. juga mungkin berpikir. Nggih. Ya, Saya cukup ya, tak Pak ya. pamit dulu, Bu, ya. Tak Oh iya, Pak. lanjut ke Semoga itu. sehat. Iya, Salam untuk keluarga, sehat nggih. semuanya, Pak. Nggih, makasih, Bu, nggih. Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam.